Hai kak, maaf baru up. Karena Arini baru bisa beli kuota, Mimin kasih panjang nih, jangan lupa like dan share ya, terima kasih. Yuk gasken. Di ujung tangga batu, saya melihat sebuah gerbang batu. Gerbang batu itu tertutup rapat, dan tidak diketahui apa yang ada di balik gerbang batu itu. Saya sudah mendorong gerbang batu ini berkali-kali, dan setiap kali tidak bergerak, mungkin kekuatan saya terlalu rendah untuk mendorongnya, kata si Mei. Simen terlihat sangat biasa, tidak berbeda dengan simen biasa. Tapi tak seorang pun yang hadir akan secara naif berpikir itu hanyalah simen biasa. Dai Yaoyao melihat ke gerbang batu dan menginstruksikan Yu Feng, pergi dan coba dorong hingga terbuka. Oke, Yu Feng menyingkirkan penampilannya yang malas. Pada saat ini, ekspresinya serius. Dia berjalan ke pintu batu, meletakkan tangannya di pintu batu, dan berteriak keras. Dari tubuhnya, dia langsung dipenuhi darah dan energi roh, yang semuanya berdampak pada lengan Yu Feng. Lengan Yu Feng, seperti dua lengan ilahi saat ini, sangat mempesona, dan masa kejayaannya seperti semburan gunung, langsung menuju simen. Su Wuzu menyaksikan dari samping, hatinya bergetar. Meskipun saya tahu bahwa Yu Feng dan Dai Yaoyao tidak sederhana, mereka tidak pernah berpikir mereka akan begitu kuat. Tapi kekuatan dahsyat ini mengenai simen, dan simen tidak bergerak. Aura menakutkan yang menyerbu menghilang sepenuhnya, dan hanya lapisan darah yang melintas di telapak tangannya. Simen dapat melarutkan energi spiritual, dan energi spiritual saya benar-benar larut, kata Yu Feng dengan suara terkejut. Hah, coba lagi, kata Dai Yaoyao. Yu Feng menarik napas dalam-dalam, lengannya terbanting keras lagi, dan meraung. Seluruh orang meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, seperti dewa, aura yang mengepul dimuntahkan seperti gunung berapi, dan telapak tangan didorong ke depan dengan penuh semangat. Kekuatan itu tidak mendorong simen, tetapi Yu Feng menggunakan terlalu banyak kekuatan, menyebabkan dia mundur beberapa langkah sebelum dia berdiri teguh. Tidak mungkin gerbang batu ini melelehkan energi spiritualku, dan energi spiritual menghilang seketika ketika menyentuh gerbang batu. Kekuatan darah dan darahlah yang dapat diubah menjadi kekuatan untuk menabrak gerbang batu, tetapi tetap tidak bisa. Goyangkan gerbang batunya, Yu Feng menjelaskan. Melihat ini, Dai Yaoyao sedikit mengernyit dan berkata kepada Yu Feng, aku akan mencobanya, kamu bisa mengawasinya. Jika ada perubahan, ambil atau bunuh dia secara langsung. Melihat Dai Yaoyao mengatakan ini, si Mei berkata, saya memiliki beberapa perhitungan saya sendiri, tetapi saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyakiti Anda. Yu Feng tertawa, saat ini dunia ini kejam, tidak ada yang akan mempercayaimu tanpa syarat, belum lagi latar belakangnya bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mempercayaimu. Dia mulai mengalami intrik dan konspirasi ketika dia berusia 3 tahun. Sebaiknya kamu tidak melakukannya, memiliki konspirasi, atau aku akan membunuhmu dalam sekejap. Si Mei tidak membantah, tetapi berkata, saya juga ingin tahu mengapa saya dapat terhubung dengan Netherworld, dan saya juga ingin mendapatkan kesempatan di sini. Saya pikir Netherworld memilih saya, apakah itu hanya untuk memberi saya sesuatu? Awalnya, saya juga takut, tetapi kemudian saya berpikir bahwa selama saya bisa hidup dan hidup dengan baik, tidak masalah jika saya menjadi iblis. Setelah memikirkannya seperti ini, rasa takut akan tempat ini mulai memudar, meskipun dia masih takut, dia masih berusaha mencari peluang yang mungkin. Hanya mencari berulang kali dan tidak menemukan apapun. Saya kira bahkan jika ada kesempatan, itu mungkin di belakang simen. Seperti Anda, saya juga ingin membuka gerbang batu. Saya ingin melihat apa yang ada di belakang, jika itu bisa memberi saya kesempatan, tidak apa-apa menjadi hantu. Tapi aku tidak bisa membuka pintu batu. Tentu saja, saya tidak menyangkal bahwa, selain ingin hidup sebagai pembantu anak laki-laki, saya juga ingin membuka gerbang batu dengan tangan anak laki-laki. Su Wuzu tersenyum pada Dai Yaoyao, jangan menakuti pelayanku, itu hanya sifat manusia. Mari kita bicara apakah yang dia katakan itu benar, setidaknya sekarang tujuan kita sama, kita ingin membuka gerbang batu ini. Dai Yaoyao terkikik dan berkata dengan ekspresi patuh, aku akan mendengarkanmu, mari kita lihat apakah kamu bisa membuka gerbang batu ini dulu. Dai Yaoyao berjalan ke pintu batu, sepasang tangan giok memancarkan cahaya bersinar, menjangkau dan menekan pintu batu. Ketika tangan giok itu menyentuh simen, fluoresensi di tangannya menghilang.
Dai Yao Yao mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi selalu sama. Dia mengerutkan kening, lampu neon menghilang, dan kemudian telapak tangannya menjadi merah darah. Darah merah langsung menuju ke gerbang batu, dan tangan gioknya tiba-tiba mendorongnya dengan keras. Tertawa. Suara samar terdengar, tetapi segera menghilang. Simen itu masih sama, aman di sana. Oke. Yu Feng tertegun, bahkan penyihir ini tidak bisa membuka pintu batu. Simen memang memiliki kemampuan untuk melarutkan energi spiritual. Ketika energi spiritual menyentuh pintu batu, itu menghilang sepenuhnya. Namun, kekuatan darah dapat digunakan, tetapi darah saya telah meledak, dan saya tidak pernah mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Kata Dai Yao Yao. Ada suara barusan, itu seharusnya sedikit mengendur, kata Su Wuzu. Mungkin ada beberapa, tapi bisa diabaikan. Aku mencoba yang terbaik, tapi itu saja, sedikit melonggarkan tidak ada gunanya. Kalau tidak, mari kita coba bersama dan lihat apakah kekuatan gabungan dapat mendorongnya, kata Dai Yao Yao lagi. Su Wuzu tidak menjawab kata-kata Dai Yao Yao, tetapi menatap Simen. Gerbang batu bukan gerbang batu biasa, dan gerbang batu juga memiliki gundukan dan gundukan. Tentu saja, ini tidak mengejutkan. Sebuah batu tidak bisa semulus cermin. Namun, Su Wuzu adalah seorang dokter. Dan itu adalah seorang dokter yang menyeimbangkan yin dan yang dengan harmoni dari 5 elemen. Dia melihat ke gerbang batu, tonjolan dan tonjolan yang tidak teratur ini baginya memiliki pola khusus, dengan beberapa atribut dari 5 elemen yin dan yang. Ada apa melihat Su Wuzu menatap Simen tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dai Yao Yao bertanya dengan curiga, apa yang kamu lihat? Belum yakin, saya akan lihat dulu. Meskipun Dai Yao Yao dan Yu Feng bingung, mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka berdiri di sana dengan tenang dan menunggu Su Wuzu. Su Wuzu menatap Simen, dan cairan berwarna darah itu juga meleleh ke dalam tubuhnya. Dengan nutrisi cairan berwarna darah, pikiran Su Wuzu menjadi jernih, dan ketika dia melihat Simen, dia menemukan sesuatu yang berbeda. Di posisi Genget, saya samar-samar merasa bahwa ketidakrataan membentuk bentuk pohon, dan jika saya perhatikan dengan seksama, itu seperti jenis pohon mati yang mengeluarkan bau busuk. Di gerbang kering, terbentuk danau di sana, jika Anda perhatikan dengan seksama, tekstur batu-batu itu seperti air yang berkilauan, sangat jelas. Pintu gen, pohon mati, kayu, tempat mati, pengering, danau, air, habitat. Su Wuzu bergumam pada dirinya sendiri, berdiri di sana sedikit mengernyit. Apa Dai Yao Yao tidak mengerti kata-kata Su Wuzu dan bertanya pada Su Wuzu dengan curiga. Su Wuzu memberitahu mereka tentang temuannya dan meminta mereka untuk memblokir beberapa tekstur dan melihat tekstur yang membentuk pola. Beberapa orang mengikuti metode Su Wuzu dan memperhatikan dengan seksama, dan akhirnya melihat pohon mati dan danau. Kamu bisa melihat ini juga mata Yu Feng sakit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Su Wuzu, mata macam apa kamu, begitu tidak rata dan tidak teratur, dapatkah kamu melihat hidup dan mati ini adalah mata anjing. Su Wuzu terlalu malas untuk memperhatikan Yu Feng, dan diam-diam membuat catatan untuknya di dalam hatinya, apakah Anda pikir saya tidak perlu membayarnya kembali? Karena itu ditemukan dalam hidup dan mati, lalu buka pintu dengan kehidupan dorong langsung terbuka. Dai Yao Yao bertanya pada Su Wuzu. Apakah dia atau tidak? Aku akan mencobanya dulu. Yu Feng hendak mengambil tindakan. Tunggu melihat Yu Feng akan mengambil tindakan, Su Wuzu berkata dengan cemas. Hah, kata Yu Feng. Jangan bergerak, aku akan memikirkannya, kata Su Wuzu. Apa yang kamu pikirkan? Kamu telah melihat tempat hidup dan mati, jadi apa lagi yang harus dipikirkan? Selain itu, tidak masalah jika kamu salah, coba saja, kata Yu Feng. Cara yin yang dan 5 elemen berubah, Anda melakukan percobaan dan kesalahan. Itu juga menghancurkan keseimbangan saat ini. Sulit untuk mengatakan apakah itu masih situasi saat ini. Juga sulit untuk mengatakan apakah akan ada menjadi kesempatan lain untuk menemukan tempat hidup dan mati. Su Wuzu berkata kepada Yu Feng, itu bisa salah, dan kemudian tidak ada kesempatan. Jika kamu tidak memiliki kesempatan, kamu harus mencobanya. Kamu tidak bisa tidak mencoba, kata Yu Feng. Su Wuzu mengabaikan Yu Feng dan terus menatap Simen. Semakin saya perhatikan,
semakin yakin tekstur pada gerbang batu tersebut memiliki arti khusus. Masuk akal bahwa karena petunjuk telah ditemukan, adalah tepat untuk mencobanya mentah-mentah. Aku akan mencobanya, kata Su Wuzu. Dai Yaoyao dan Yu Feng mengangguk, tetapi melihat Su Wuzu mengulurkan tangannya dan menekan posisi pohon mati, darah melonjak di tangannya. Kamu akan mati. Ini lebih mungkin salah. Yu Feng mengerutkan kening. Jika di tempat lain, itu pasti tepat untuk memilih tempat untuk hidup. Tapi ruang adalah tempat yang mati, dan simen dapat melarutkan energi spiritual. Ki dan darah milik api yang, dan pohon kehidupan dan kematian milik kayu. Oleh karena itu, pembukaan pintu batu yang sebenarnya mungkin adalah tempat kematian. Kata Su Wuzu. Mungkinkah kamu tidak yakin, kata Yu Feng tercengang. Cobalah, kata Su Wuzu. Persetan Yu Feng ingin memarahi ibunya, dan dia berkata bahwa dia didorong kembali olehmu, tetapi sekarang kamu menyuruhku untuk mencoba. Saya pikir hidup lebih dapat diandalkan. Yu Feng merasa bahwa hidup adalah cara yang tepat untuk membuka pintu untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Su Wuzu telah menekan simen, ki dan darahnya mengalir ke telapak tangannya, dan dia mendorong keras ke arah simen. Ki dan darah mengalir ke gerbang batu, terus-menerus berdampak dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, pohon asli dari pola mati tampaknya dinyalakan, dan ada kilatan api di gerbang batu. Namun, simen tetap tidak bergerak. Aku tidak akan memilih tempat yang salah, akan ada bahaya. Yu Feng mengencangkan tubuhnya, siap mundur kapan saja. Su Wuzu melihat bahwa simen masih tidak bergerak, dan darahnya keluar lagi, dan 8 pembuluh darah mengalir keluar, kedua lengannya terbakar, dan darahnya mengalir. Pada saat ini, niat membunuh muncul, dan semua orang merasa bahwa dunia tiba-tiba menjadi dingin. Mundur, benar saja, kamu tidak bisa menyentuhnya, kamu salah. Wajah Yu Feng sangat berubah dan berteriak. Meskipun Su Wuzu merasakan niat membunuh ini, dia meledak dengan darah yang semakin mengerikan, dan tidak mundur karenanya. Pohon kematian juga terbakar lebih mengerikan. Pada saat ini, Su Wuzu merasa bahwa simen memiliki ki yang kuat dan darah mengalir dari simen, dan kemudian bersama dengan ki dan darahnya, mereka menyerang simen bersama-sama. Ki dan darah ini 100 kali lebih kuat dari Su Wuzu, dengan partisipasinya, simen terus-menerus berkicau, dan kemudian muncul celah. Setelah celah ini muncul, pohon orang mati terbakar lebih mengerikan, dan darah yang mengerikan mengalir keluar darinya, dan kemudian menyatu dengan telapak tangan Su Wuzu, menabrak simen bersama-sama, dan celah di simen menjadi semakin lebar. Itu benar-benar mungkin, dia tidak membuat pilihan yang salah. Yu Feng menatap kosong pada pemandangan ini, dan kekagumannya pada Su Wuzu bahkan lebih besar. Orang ini memiliki pemahaman menyeluruh tentang yin yang dan 5 elemen. Mata indah Dai Yaoyao juga tertuju pada Su Wuzu, memikirkan apa yang dikatakan Su Wuzu tentang keterampilan medisnya. Dai Yaoyao melihat keterampilan medis Su Wuzu sedikit lagi. Mungkinkah keterampilan medis orang ini telah mencapai titik kesempurnaan? Tapi Dai Yaoyao berpikir itu tidak mungkin, bagaimana dia bisa mencapai level seperti itu di usianya. Hanya saja, bisa melihat yin dan yang di dinding batu, dan membuat pilihan yang tepat berdasarkan lingkungan sekitar, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dia telah belajar banyak, dan pemahamannya tentang yin dan yang dan 5 elemen tidak lemah. Tetapi dibandingkan dengan Su Wuzu, dia merasa seperti bayi. Ketika Dai Yaoyao memikirkan hal ini, gerbang batu terbuka sepenuhnya. Dan pada saat gerbang batu dibuka, dunia langsung berubah warna. Angin suram dan jahat bertiup langsung dari gerbang batu, bertiup ke tulang semua orang, dan semua orang merasakan semacam kedinginan seolah-olah mereka berada di neraka. Angin suram bertiup kencang, dan itu terdengar seperti hantu di ruang yang sunyi ini. Pada saat gerbang batu terbuka, Su Wuzu dan yang lainnya melihat ke bawah dari tangga batu. Tampilan surga sebelumnya sudah tidak ada lagi. Semua yang saya lihat telah kembali ke kenyataan, dan ada penampakan berdarah di mana-mana, dan sungai panjang mengalir dengan darah merah yang menyengat. Anggota tubuh yang tersisa, lengan yang patah, mata dan kepala, jantung dan limpa. Di seluruh ruang ini. Ini adalah dunia mayat dan darah. Tulang-tulang putih itu membentuk sebuah pohon besar, dan ditutupi dengan potongan-potongan kulit dan daun manusia. Gambar ini adalah neraka, dan berdarah. Dampak visual dari momen ini membuat semua orang yang telah tenang kembali merasakan hawa dingin di hati mereka.
Angin sepoi-sepoi yang lembut tidak lagi sejuk saat ini, tetapi angin gorila yang busuk. Seluruh dunia telah sangat berubah dengan sia-sia, dan hanya darah yang tersisa di mata. Pada saat ini, langit berangsur-angsur redup, dan tidak ada yang lebih cerah, seperti penjara hantu, hanya cahaya hantu hijau redup. Mereka berempat bekerja keras untuk menenangkan detak jantung mereka saat ini, dan semua menatap Simen. Semua ini disebabkan oleh terbukanya gerbang batu. Masuk suara Yu Feng sedikit bergetar, dia berdiri di depan pintu batu dan menjulurkan kakinya, lalu mundur. Hal yang paling menakutkan adalah yang tidak diketahui. Pada saat ini, Su Wuzu dan Dai Yao Yao terdiam. Tidak ada seorang pun di belakang Simen yang tahu apa yang ada di sana, meskipun mereka tidak pemalu, mereka tidak ingin berada dalam bahaya tanpa alasan. Aku pergi. Si Mei adalah yang pertama berbicara, dia berkata, aku juga ingin tahu mengapa aku bisa berkomunikasi dengan Netherworld. Ayo pergi, ayo masuk bersama. Su Wuzu menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia sudah sejauh ini, dia tidak punya alasan untuk mundur. Masuk. Dai Yao Yao juga berkata saat ini. Yu Feng menggertakkan giginya dan berjalan masuk terlebih dahulu. Memasuki Simen, Yu Feng segera berteriak, lihatlah Simen. Su Wuzu dan yang lainnya melihat kembali ke Simen. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa Simen bukan lagi Simen, tetapi mayat. Ratusan mayat disatukan untuk membentuk Simen seolah-olah mereka telah ditekan oleh mesin. Dai Yao Yao menatap mayat-mayat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, dia menyodok ringan dengan jari-jarinya, dan berkata dengan wajah pucat, masing-masing adalah eksistensi yang telah melewati sisi lain. Melalui keberadaan sisi lain, Si Mei tidak dapat memahami artinya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa itu? Orang biasa umumnya menyebut jenis keberadaan ini Tuhan. Tidak perlu banyak kata, hanya satu kata yang akan membuktikan semuanya. Tuhan. Ratusan dewa disatukan, hanya untuk membuat gerbang mayat. Mungkin, hanya neraka yang memiliki tulisan tangan seperti itu. Pergi masuk. Pada saat ini, Dai Yao Yao lebih tegas dalam pikirannya dan mengambil inisiatif untuk berjalan ke depan. Memasukinya, Su Wuzu dan rombongannya merasakan nafas Shen Luo, dan rasa dingin menyebabkan merinding di tubuh mereka. Yang terpenting, di dalam gelap, cahaya yang lemah hanya memungkinkan mereka untuk melihat lingkungan sekitar beberapa meter. Penglihatan beberapa meter hanya memungkinkan mereka untuk melihat bahwa ada jalan di depan mereka. Semua orang juga ingin memeriksa apalagi yang ada di sekitar, tetapi mereka tidak berani berpisah. Apakah ini jalan menuju neraka? Yu Feng berjalan di depan dan tiba-tiba berkata. Beberapa orang sama-sama menakutkan dan ingin tahu di dalam hati mereka. Apa-apaan ini tempat? Kelompok itu berjalan jauh di sepanjang jalan ini, tetapi mereka tidak menemukan apapun di sepanjang jalan itu. Kecuali suara napas mereka, keheningan di sekitarnya membuat depresi. Dan saat mereka semakin dalam dan lebih dalam, pemandangan menjadi redup, dan mereka masih bisa melihat beberapa meter dengan jelas. Belakangan, bahkan beberapa meter tidak bisa terlihat dengan jelas. Lihat, apa itu? Setelah berjalan dengan hati-hati untuk sementara waktu, Yu Feng tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat dan berteriak. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat mayat berdiri di salah satu jalan. Mayat itu hidup. Jika tidak diam, mereka bahkan akan berpikir bahwa dia adalah orang yang hidup. Seseorang dari sekte astrologi. Dai Yao Yao memandangi mayat itu dan tiba-tiba mengerutkan kening. Sekte astrologi apa? Kata Yu Feng. Dai Yao Yao berkata pada saat ini pakaian yang dia kenakan memiliki sulaman konstelasi di atasnya. Saya telah membaca sebuah buku kuno, dan dikabarkan bahwa orang-orang dari sekte astrologi 1000 tahun yang lalu didekorasi seperti ini, dan orang ini telah basis emas, jadi dia harus menjadi master sekte Xinghai. Apakah master sekte Xinghai kuat? Tanya Yu Feng. Ribuan tahun yang lalu, sekte Xinghai tidak disebut sekte Xinghai. Dia disebut geng Xinghai, dan hanya ada 1 atau 200 anggota di geng. Dia memiliki sekte besar yang bertanggung jawab atas puluhan ribu murid. Dia lahir di Jizhu, dan memiliki kecenderungan untuk menggoyahkan Pangeran Jiwang. Apakah menurutmu dia kuat? Hati Yu Feng tidak tenang, Pangeran dan Pangeran Su Wuzu dan Si Mei tidak memiliki konsep. Tapi bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini semua adalah Tuan, bahkan jika kekuatan mereka sendiri tidak kuat, ada banyak pria kuat di bawah komando mereka. Selain itu,
Untuk menguasai wilayah ribuan mil, ini sendiri membutuhkan kekuatan yang kuat untuk menekan, dan sama sekali tidak mungkin untuk mencapai sisi lain. Terutama di era yang mempesona 1000 tahun yang lalu, mungkin sisi lain tidak cukup. Dia mendukung Sekte Qinghai sendirian, dan bahkan beberapa agama kuno yang ditindas tidak berani berbicara. Tetapi dikabarkan bahwa dia meninggal tiba-tiba, dan Sekte Qinghai tanpa dia dihancurkan dalam semalam, kata Dai Yaoyao. Meskipun Dai Yaoyao tidak banyak bicara, Su Wuzu juga bisa merasakan sikap tuannya dari kata-katanya mengapa dia mati tiba-tiba, dan mengapa dia mati di sini. Alasan kematian mendadak tidak dicatat dalam buku-buku kuno, tetapi hanya disebutkan dalam satu pukulan. Mayat orang kuat dari 1000 tahun yang lalu semuanya muncul di sini. Apakah ini benar-benar neraka, gumam Dai Yaoyao? Tepat ketika semua orang terdiam, Si Mei berkata pada saat ini, Tuan Muda, apakah Anda memperhatikan bahwa Master Sekte Qinghai ini agak mirip dengan bocah lelaki dengan tahi lalat merah yang kami mainkan di lumpur di desa? Anda bisa melihatnya. Posisi dahinya juga sedikit mirip. Tahi lalat merah. Kalimat ini membuat semua orang tiba-tiba melihatnya, dan itu benar-benar terasa bahwa Master Sekte Qinghai dan bocah lelaki yang bermain di lumpur memiliki garis besar yang sama dan karakteristik yang sama, hanya bocah lelaki yang tumbuh dan menjadi tua. Semua orang tersentak dalam hati mereka, dan tidak bisa membantu tetapi lebih dekat satu sama lain. Ini sangat aneh, mayat setan kecil di desa ada di sini, apakah ada hubungannya? Mayat orang kuat seperti itu juga merupakan harta karun. Tidak masalah apakah kamu hantu atau bukan. Hati Yu Feng kejam. Hanya saja jari-jarinya menyentuh mayat itu, dan mayat yang hidup itu langsung lapuk, berubah menjadi abu terbang dan tidak meninggalkan apapun. Selama 1000 tahun, bahkan, dewa, tidak bisa menghentikannya, dan itu hanya bisa berubah menjadi abu. Dai Yaoyao menghela nafas. Yu Feng sedikit kecewa. Tepat saat dia akan menarik tangannya, sesuatu keluar dari kegelapan dan menggigit tangannya. Sepotong kulit segera digigit dari tangannya. Yu Feng berteriak dan menarik telapak tangannya dengan tiba-tiba. Dia ingin melihat apa yang menggigitnya, tapi sekelilingnya gelap, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Cici. Dari kegelapan terdengar suara mengunyah kulit manusia. Itu memakan kulit manusiamu. Wajah Si Mei pucat saat ini, ada sesuatu yang najis dalam kegelapan. Pada saat ini, hati mereka berempat ditarik lagi, dan pada saat ini, ada suara melengking di mangkuk hitam, dan ada banyak hal najis di dalamnya. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Tidak mungkin hantu, kan tidak apa-apa digigit hantu, kan wajah Yu Feng juga menjadi pucat. Dan saat Yu Feng berbicara, sesuatu yang tidak berwujud bergegas keluar dan bergegas menuju Su Wuzu dan Dai Yaoyao yang ada di depan. Keduanya mengencangkan tubuh mereka, dan meskipun mereka tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas, kekuatan di tubuh mereka juga meledak, dan mereka meledakkan langsung di tempat itu dengan suara yang tidak normal. Su Wuzu menghancurkan dengan pukulan ki dan darah, dan ketika dia melihat Cici mengeluarkan asap putih, suara abnormal yang asli menghilang. Sebaliknya, itu adalah Dai Yaoyao, yang begitu kuat sehingga energi spiritualnya melonjak keluar, dan dia bersentuhan dengan kegelapan dan menghilang. Kegelapan ini dapat melarutkan energi spiritual. Wajah Dai Yaoyao sangat berubah. Benda najis itu hendak menerkam Dai Yaoyao, Su Wuzu buru-buru berkata, gunakan ki dan darah. Dai Yaoyao bereaksi, ki dan darah keluar dari telapak tangannya, dan kepulan asap putih muncul di depannya. Pada saat ini, Si Mei, yang berada di samping Su Wuzu, juga memiliki hal-hal najis yang menerkamnya. Dia meledakkannya dengan darah, tetapi meskipun darahnya mengeluarkan gumpalan asap putih, benda itu masih bergegas ke arahnya. Si Mei berteriak ngeri. Ki dan darah Su Wuzu meledak, dia meraih pinggang ramping Si Mei, dan menyapu dengan telapak tangan, yang melindungi Si Mei. Hanya saja ada banyak hal yang tersembunyi dalam kegelapan, dan setelah gelombang ini pecah, gelombang lain menyerbu. Terutama Yu Feng, banyak yang bergegas ke arahnya. Alasan bau darah itu Su Wuzu melihat luka Yu Feng dan mengerti alasannya. Kekuatan ledakan ki dan darah membungkus seluruh tubuh, teriak Su Wuzu. Yu Feng dan Dai Yaoyao juga bereaksi sangat cepat, mereka berdua menutupi tubuh mereka dengan ki dan darah, dan tubuh mereka terbakar seperti api. Jelas,
Mereka berdua telah mencapai titik darah yang berapi-api. Su Wuzu juga membungkus dirinya dengan ki dan darah, dan pada saat yang sama melindungi si Mei dengan ki dan darah. Cici. Benda-benda najis itu bergegas dan mengenai darah secara langsung, dan asap putih keluar, seolah-olah telah dinyalakan. Hal-hal ini tidak bisa lagi didekati. Ki dan darah berkobar, dan semua kejahatan tidak menyerang. Mungkinkah benda-benda ini benar-benar hantu? Yu Feng bergumam pada dirinya sendiri, melihat kegelapan. Meskipun suara Cici masih terdengar, hal-hal itu tampaknya takut akan darah mereka dan tidak lagi berani mendekat. Teruslah bergerak maju. Wajah Dai Yao Yao tidak tampan, energi spiritualnya akan meleleh. Kekuatan tempurnya segera berkurang hingga ekstrim, dan dia merasa sangat tidak aman. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi.